Hai guys, welcome back to our channel Eat Taiwan Ba. Gimana? Udah pada kangen sama kita belum nih? Nggak kayak orang terkenal lain ya? Nggak apa-apa, bodo amat. Yang penting pede. Oke, jadi di YouTube channel kita udah sempat upload video tentang karantina di Taiwan. So buat kalian mahasiswa baru, nggak cuma buat mahasiswa baru Indonesia ya, tapi buat seluruh orang Indonesia yang mau datang ke Taiwan, bisa tuh cek video kita tentang karantina di Taiwan. Itu infonya udah lengkap banget tentang tempat karantinanya, tentang gimana suasana karantinanya, terusan apa yang harus disiapin dari Indonesia mau ke Taiwan, sudah lengkap semuanya. Jadi tontonin ya video kita tentang karantina. Oke, di video kali ini aku mau ngobrol-ngobrol sama teman aku tentang dokumen penting apa yang wajib kalian punya, yang wajib kalian ada di Taiwan. Nah, dokumen penting ini contohnya di Indonesia itu kayak misal paspor, kalau enggak KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, kartu nikah, kartu keluarga, kartu Pokemon, kartu Yu-Gi-Oh, terserah semuanya. Pokoknya yang penting yang wajib ada. Nah, di Taiwan itu juga ada beberapa. Jadi aku mau ngajakin teman aku ngobrol-ngobrol tentang dokumen penting yang harus kalian punya di Taiwan. Nah, temenku ini temen yang unik. Soalnya kalian mau tanyain tentang hal apapun itu, dia itu ngerti, dia bisa jawab. Nah, terutama tentang dokumen Taiwan ini. Soalnya waktu itu aku ada beberapa dokumen dibantu sama dia untuk perpanjang, dibantu dia untuk apply. Jadi udah mantap banget. Jadi pasti penjelasannya oke banget. Oke, daripada aku berlama-lama ngomong kayak gini, kalian bosan ngeliatin muka aku. So, langsung aja ketemu sama temanku. Oke, let's go. Halo guys, konco-koncoku sing ganteng be ayu dewe. Oke, jadi aku hari ini mau lanjutin video tentang informasi seputar kuliah di Taiwan lah. Jadi aku sekarang sama temanku, perkenalin diri dulu dong. Halo, nama aku Steven. Siap. Jadi kenapa sama Steven ini? Karena ya jujur Steven ini salah satu temanku yang paling ngerti semuanya. Jadi kalau misal kalian apapun lah, pokoknya kayak pengetahuan general gitu, misal kayak tentang HP atau misal tentang apapun lah, kayak sekarang kan kita mau bahas tentang kayak kehidupan di Taiwan, tentang barang-barang apa yang perlu, yang penting esensial di Taiwan. Dia itu kayak bener-bener tahu semuanya, cara apply-nya apanya. Jujur gua di Taiwan ini banyak kebantu sama dia. Jadi masternya, kita belajar dari situ kan. Ya. Oke, jadi kita hari ini mau bahas beberapa barang yang esensial banget harus kita punya di Taiwan. Tapi ini bukan kayak barang-barang kayak kasur gitu-gitu loh, bukan. Jadi ini barangnya lebih ke arah dokumen-dokumen yang kita perlu gitu, yang di Taiwan. Jadi kalau di Indo kita dulu apa ya, kayak KTP gitu ya, KTP gitu-gitu kan. Terus ada STNK, gua nggak tahu sih kalau di Indonesia apa ya. Ada ya, itulah di Taiwan itu juga ada, beda sama Indonesia. Jadi kita mau bahas itu. Oke, yang pertama itu ada namanya ERC. Boleh jelasin dulu lah. ERC ya, ERC itu tuh sebenarnya kependekan dari Alien Resident Card, yang mungkin bisa dibilang kayak kartu identitas sementara kita masih di Taiwan lah ya. Jadi itu kayak sebagai KTP kita di sini gitu loh. Dan itu juga di kartu itu tuh tertulis ada kayak nomor ERC-nya pertama, terus ada nomor paspor juga, sama keterangan kayak kita tuh lagi belajar di mana atau kita kerja di mana gitu. Jadi Pak, simpelnya itu kayak ARC itu kayak KTP-nya kita di Taiwan gitu. Terusan kalau kita nggak ada ARC ya bisa deportasi ya. Nah, terus kalau misal ARC itu kan ada berbagai macam-macam kan. Misal kayak ada buat pelajar dan lain-lain. Yang lu tahu apa aja tuh? Yang gue tahu ya pertama ARC untuk pelajar, ARC untuk kerja, sama satu lagi APRC. APRC itu Alien Permanent Residence Card, yang gimana ya ngomongnya, kayak mungkin KTP yang berjangka lama, jangka waktunya lama gitu. Kalau misalnya kayak di Amerika, di Australia itu kayak green card gitu loh. Ya, jadi bener. Kayak bener-bener lu udah tinggal di sana jadi warga sana gitu istilahnya. Nah kalau kita ini kan pelajar kan, itu bedanya sama yang ARC lainnya apa bedanya? Kalau pelajar biasanya itu cuman dari batas waktunya doang sih. Kayak kalau misalnya pelajar tuh batas waktunya biasanya 1 tahun dan kita masih perpanjang terus sampai kita lulus. Untuk pekerja juga sama setauku. Ya itu nanti bisa dipertanyakan lagi ya. Oke, nanti perpanjang kita akan bahas nanti. Oke. Jadi untuk buat ARC itu kira-kira dokumen apa yang perlu dipersiapkan? Caranya lah, cara buat ARC itu gimana? Untuk ARC ya, pertama itu kamu perlu bawa paspor pertama. Paspor, terus juga pas foto. Terus juga ada mungkin kalau kamu baru pertama kali bikin itu kamu butuh surat rumah
surat perjanjian rumah lah. Kalau misal kamu tuh beneran stay di sini gitu loh, dan ada tempat tinggal. Dan juga untuk pelajar harus ada proof of enrollment. Kayak kamu terdaftar di sekolah mana di sini, kamu udah daftar sekolah belum, itulah intinya ya. Udah sih rata-rata. Itu namanya Caisya Cenming ya tadi ya? Iya, Jadi itu kayak surat tuh kayak misalnya kayak kita kan di Tamkang, jadi kita kayak surat kalau kita benar-benar sekolah di Tamkang. Gitu. Terus tadi kayak dia bilang kayak ada surat tempat tinggal. Kalau aku dulu pertama kali kan tinggal di dom. Cengket aku bisa deh kayak minta kayak kita bukti kalau kita tinggal di dom. Nah, kayak gitu sih. Terusan kayak untuk nge-apply-nya itu di mana ya? Kayak gue inget dulu itu gue ada pergi ke satu tempat di Sean Anmen itu deh. Maksudnya kalau sekarang itu apa tetap harus ke Sean Anmen atau kita bisa online? Coba boleh sekali. Kalau sekarang karena mungkin dia base-nya udah online ya. Jadi sekarang itu kalau mau bikin udah tinggal online aja. Jadi kamu tinggal masuk ke website dia, bikin account, di situ kamu isi semua data yang mereka minta, udah. Website-nya namanya apa? Agak panjang ya, saya lupa. Kalau nggak salah sih www.immigration.com. Dia hafal kan banget. Gua masih ingat tuh ya, gua kayak perpanjang sekarang ini, gua kan barusan perpanjang ART juga dibantu sama dia semuanya. Kalau sekarang online gampang nggak sih? Kayak cuma tinggal kita foto-foto, tinggal scan-scan, masukin gitu kan. Iya. Cuma kadang-kadang ribetnya itu kalau misal tiba-tiba di email balik nggak sih, kayak kamu kurang salah apa. Misalnya kayak ada salah di mana itu, biasanya mereka menjelaskan dengan bahasa Mandarin yang sangat mudah untuk dimengerti gitu. Jadi untuk kalian yang pertama baru ke Taiwan pun juga bisa lah, pakai Google Translate pun juga bisa. Oh, kalau nggak salah di website-nya memang ada khusus untuk foreign student-nya nggak sih? Jadi pakai bahasa Inggris semuanya kan? Untuk website-nya ya, cuman kalau misalnya mereka email balik ke kamu, biasanya mereka tetap balasnya pakai Mandarin. Oh, kalau gue kemarin Mandarin Inggris sih. Ada ya, berarti iya Mandarin Inggris. Oke, tadi dia juga sempat mention kalau expire date-nya itu kan setahun. Nah, itu gimana tuh kalau mau cara perpanjangnya? Terus kalau misal nih kita setahun, misal gue expire date-nya bulan Agustus nih. Terusan kalau misal sampai Agustus 28, terusan kalau misal sampai 28 Agustus gue nggak perpanjang, gimana tuh? Wah, kalau misalnya kamu sampai 28 Agustus masih belum perpanjang, biasanya sih dia 30 hari sebelum bakal kayak antara SMS-in kamu atau enggak disuratin, dikirim surat ke rumahmu. Kayak, oh ini udah deket-deket 30 hari sebelum expired date-nya, jadi kamu harus perpanjang biasanya gitu. Terus kalau misalnya kamu nggak perpanjang sampai tanggal itu, ya paling kamu dapat telepon terus nanti dideportasi. Ada denda juga atau langsung deportasi? Untuk denda atau enggaknya gue kurang tahu sih. Karena belum pernah baca sampai sana. Terusan kita baru bisa perpanjang ARC itu H- berapa? H-30. Udah jadi kayak H- sebulan itu baru bisa ya, baru H-1 kebuka bisa. ininya. Oke, terus kalau misal oh ya, mungkin aku mau nambahin lagi deh. Boleh. Kalau misalnya kalian datang ke sini untuk belajar bahasa, itu beda lagi sistemnya. Kalau misalnya kita kan kuliah pelajar ya, pelajar yang jurusan lah. Kalau jurusan itu emang kita datang ke sini langsung dapat visanya itu yang residen. Kalau misalnya yang belajar bahasa, itu tuh pertama kita datang ke sini, kita tuh dapatnya visa visitor yang jangka waktunya tuh cuma 60 hari. Nah, setelah 60 hari, kalian harus perpanjang lagi ke imigrasi selama bisa 2 kali lah. Pokoknya sampai setengah tahun, kalian bisa perpanjang visa visitor itu. Tapi setelah setengah tahun, kalian tuh harus ganti visa kalian ke residen, terus habis itu baru dapat ARC. Ya, for your information, jadi dia sebelum masuk kuliah itu dia ambil sekolah bahasa dulu. Jadi memang banyak sih, kayak terutama orang Indo ya, banyak banget dia datang ke sini tuh buat sekolah bahasa. Selain sekolah bahasa, biasanya ada yang namanya Chauta ya? Ada Chauta, ada juga Chauchong yang SMA. Kalau Chauta kan buat yang kayak preparation, kayak prep school lah kalau misalnya di US. Kalau misalnya Chauchong itu tuh lebih ke kalian SMA di Taiwan gitu. Kalian penasaran, nanti kita buat video lainnya aja. Soalnya kalau mau dijelasin panjang banget. Oke, terusan kalau perpanjang itu caranya gimana tuh? Perpanjang apakah harus ke Sean Anmen ke tempatnya imigrasi? Apakah bisa lewat online gimana? Coba jelasin. Kalau sekarang sih udah gampang banget ya, karena kan semua udah berbasis online gitu. Ya, jadi kita tinggal ke website dia, terus kita tinggal pencet yang untuk extend ya, untuk extend ARC, masukin data-data yang diperlukan, sudah tinggal kirim. Datanya yang lama masih ada atau kita harus perbarui lagi? Beberapa data masih ada, kayak contohnya nama kalian, nomor paspor kalian, kayak data-data yang tertulis masih ada, dan juga foto kalian tuh masih ada.
yang perlu kalian kasih itu tuh yang perlu diperbaharui lah. Misalnya kayak ERC lama kalian itu juga perlu di scan, terus juga paspor sama Chai Ning, proof of enrollment itu. Oh ya, terus kan biasanya ada ini beberapa case nih. Biasanya kayak teman-teman kita kan, kalau kita kan biasanya kita tahun pertama itu tinggal di dom. Terusan tahun kedua itu kan kita pindah ke tempat tinggal luar gitu loh, kayak di apartemen dan lain-lain. Cuma kan biasanya kan nggak sampai 1 tahun kita misal kayak contoh ARC gua setahun habis baru kita pindah. Kalau itu kan kita bisa ganti di websitenya kan alamat kita. Kalau misal tengah-tengah tuh kita ganti alamat gimana? Harus ganti kan? Kita harus laporin kan? Harus. Kalau misalnya kalian pindah tempat tinggal itu harus ganti ya, dalam jangka waktu 2 minggu lah. 14 hari. Kalau misalnya lewat dari itu kalian bisa kena denda. Nah, caranya itu adalah di bagian website nanti bisa kalian klik ada bagian untuk kalian ganti alamat, dan itu setauku free of charge. Iya, kalau caranya orang Indo kan pintar-pintar kan. Biasanya kalau misal dia pindah nih, misal kayak hari ini gua pindah 2 minggu, gua lupa nih kalau misal gua perpanjang. Biasanya nanti ngomong sama yang punya tempat tinggal kan, bisa nggak lu kayak kontraknya lu kayak Bikin ganti, dibikin ganti tanggal lah. ganti tanggal gitu. Memang orang Indonesia itu pintar-pintar, cakep-cakep. Oke, terusan kalau misal nih, kalau biasanya kan kalau kita kan kuliah 4 tahun. Setelah itu kita lulus. Nah, terusan ARC-nya itu gimana tuh? Kita harus perpanjang lagi. Kalau setahu gua, soalnya memang kita itu ada batasnya. Jadi setelah kita lulus, kita ada batas untuk cari waktu untuk cari kerjaan. Kalau misalnya kita nggak dapat, ya kita mau nggak mau kita harus pulang ke Indo. Bisa jelasin nggak? Kalau misalnya setelah kalian lulus, biasanya kita tuh dikasih 1 tahun yang dibagi 2 kali, jadinya 6 bulan gitu. Jadi untuk yang pertama kalian mesti ganti ERC kalian gitu sih. Setauku itu kalian mesti ganti ERC kalian. Jadinya nanti jangka waktu cuma 6 bulan. Nah, setelah dalam 6 bulan itu kalian bisa mencari kerja. Tuh. Nanti kalau misalnya kalian udah dapat kerja nih, misalnya perusahaan kalian tuh bisa menjamin kalian dapat visa di sini gitu. Nah, nanti kalian tinggal minta kayak surat gitu dari perusahaannya. Terus habis itu tinggal ke immigration, masukin segala datanya semua, nanti kalian bisa dapat ERC baru gitu. ERC. Tapi pastinya status ARC kita berubah nggak sih dari Berubah. pelajar jadi kayak pekerja gitu jadi ya? pekerja. Tapi itu belum jadi pekerja tetap juga kan, masih harus, itu tadi bilang 5 tahun baru bisa jadi residen gitu, atau beda lagi? Enggak, itu beda lagi. Kalau misalnya kalian bekerja itu selama selama perusahaan kalian bisa menjamin kalian ERC itu biasanya kalian jadi full timer. Karena kalau misalnya kayak part timer gitu belum bisa dapat. Atau misalnya kalian masih intern gitu kalian nggak bisa dapat. Oh, artinya nanti panjangnya ARC kita itu tergantung sama kontraknya kita dong. Kalau misal kontraknya 3 tahun ya kira-kira panjangnya segitu. Nanti kalau misal kontraknya habis ya harus cari perusahaan lain atau perpanjang kontrak gitu. Oke, mantap. ARC udah kelar, kita mau ke dokumen kedua. Yang kedua itu ada yang namanya work permit. Nah, jadi buat pengetahuan aja, jadi kita itu rata-rata ya orang yang dari Indo ke Taiwan itu salah satu alasannya karena di sini itu kita bisa kerja. Jadi kita selagi kita kuliah, kita juga bisa kerja part time gitu loh. Soalnya nggak semua negara lo bisa, kayak beberapa kayak di Tiongkok gitu nggak bisa kan? Iya, gua nggak bisa. Amerika juga setahu nggak bisa. Nah, di sini tuh kita bisa kerja. Jadi kayak selagi sekolah bekerja dapat uang gitu. Nah, tapi kalau mau kerja itu harus ada namanya work permit. Coba jelasin work permit itu. Work permit itu ya surat kerja lah ya, surat izin kerja. Nah, biasanya untuk apply itu kalian mesti minta slip dari bank gitu. Ada slip untuk bikin work permit, bayar 1 senti. Nanti dari situ kalian tinggal ke websitenya aja, terus bikin account. Habis itu kalian tinggal apply work permit, terus isi apa yang dibutuhkan. Biasanya sih yang dibutuhkan pertama ERC, kedua itu antara student ID kalian yang dicap sama sekolah, atau enggak Chai Ning juga bisa, sama surat yang sama slip pembayaran yang kalian bayar di Yoji. Kalau work permit itu jangka waktunya berapa lama? Jangka waktunya kalau kita kan part timer harusnya 6 bulan. Ya, 6 bulan. Kayak selama kita 1 semester kalian inilah sekolah. 6 bulan. Jadi harus perpanjang lagi. Jadi kalau biasanya ya kalau kita kerja itu kan ada namanya mensi itu apa? Interview. Nah, di interview itu biasanya nanti diminta tuh ya work permit kamu mana, nanti dilihat. Nah, work permitnya itu
harus yang masih belum expired. Kalau biasa expired ya kita harus bikin baru. Kalau cara bikin baru gimana? Kalau bikin baru ya Sama ya, tetap baru bayar 100 NT kan ya? Iya, tetap bayar 100 NT. Pokoknya kita setiap kali bikin setiap kali work permit kalian habis, kalian itu harus bikin baru lah intinya. Jadi itu dia nggak perpanjang tapi kita bikin baru. Nah, work permit itu kalau nggak salah bisa ada yang bentuknya fisik, ada yang bentuknya juga kayak e-work permit gitu nggak sih? Iya. Kalau sekarang kebanyakan kita pakainya yang elektronik work permit. Jadi dia bakal kirimin PDF ke kalian, nanti kalian tinggal print sendiri gitu. Nah itu lebih cepat, kita nggak perlu datang ke sekolah untuk ngambil. Yang kalau fisik biasanya dikirim ke sekolah kan? Iya, kalau fisik biasanya dikirim ke sekolah, atau nggak sebenarnya bisa dikirim ke rumah kalian juga. Cuman itu sebenarnya ya kalian masih ngecekin kotak pos itu loh setiap hari. Nah, jadi Steven ini di sekolah dia itu juga kerja di kayak kantornya sekolah gitu loh, biasa. Itu kantor buat kayak mahasiswa internasional ya? Iya. Nah, terusan kayak kalau di situ kan memang bener-bener kayak kantor itu ya mostly itu ngurusin ya masalah work permit ini gitu loh. Nah, yang kalau kamu tahu sekolah lain itu juga kira-kira flow-nya sama atau beda? Atau kamu saya kayak nyediain kayak bisa kirim ke sekolah, bisa. Harusnya rata-rata sama sih. Setahuku harusnya rata-rata sama. Kayak slip pembayarannya pun harusnya bisa diambil di sekolah. Slip pembayaran itu bisa minta di sekolah. Kalau di sekolah kita ngambilnya di gedung ya mahasiswa internasional itu. Dan kalau work permit-nya pelajar sama nanti kalau kita udah lulus kita perlu work permit lagi atau enggak? Kayaknya enggak deh. Kalian tinggal kayak apply aja untuk kerja. Aku juga kurang tahu sih, aku belum lulus. Jadi kelihatannya work permit itu ya khusus buat kayak kita pelajar part timer sih rata-rata. Buat part timer. Mungkin kalau kalian udah lulus nanti tinggal apply aja. Nanti mereka bakal kasih work permit sendiri. Kalau work permit sendiri itu ada batas umurnya nggak? Oh kita harus 17 tahun ke atas, 18 tahun ke atas atau bebas? Pokoknya selama kita punya ARC gitu. Work permit iya, setahu gue selama kita punya ARC. Terus yang bisa nge-apply work permit itu apakah cuma mahasiswa atau kayak yang kamu bilang sekolah bahasa juga bisa dan lain-lain? Untuk sekolah bahasa kalian mesti di Taiwan selama 1 tahun dulu baru kalian bisa kerja. Karena untuk sekolah bahasa kalian nggak dapat privilege untuk kalian kerja, karena mungkin mereka mikirnya kalian datang ke sini cuman bentar doang. Karena kan rata-rata untuk sekolah bahasa itu satu semesternya cuman kayak sekitar 3-4 bulan. Jadi mungkin mereka mikir biar kayak nggak terlalu banyak orang yang kerja dalam jangka waktu pendek gitu. Kalau sekolah bahasa semesternya beda ya. Kalau kita kan kalau kita kan 1 semester 6 bulan. Kalau itu bisa 3 bisa 4 ya. Ya, tergantung sekolah. Terusan kalau kita mahasiswa, apakah kita perlu sama nunggu setahun dulu baru bisa? Apa misal kita datang langsung kita mau apply gitu bisa? Kalau misalnya untuk mahasiswa kita langsung datang bikin work permit pun bisa. Selama kalian pede, kalian bisa Mandarin yang cukup bagus lah. Ya, selama kalian pede lah. Yang penting kalian kalau misal kalian percaya kalian bisa kerja di sini ya silahkan dicoba. Nanti untuk cari-cari kerjaan di video lain. Soalnya pembahasannya juga banyak. Oke, lanjut kita ada dokumen ketiga.